Kirana Wulandari mengira malam terburuk dalam hidupnya adalah ketika seorang perempuan terkenal menertawakan gaunnya di depan seluruh tamu pesta perusahaan. Ia salah. Beberapa jam kemudian, di ruang rapat yang telah kosong, Kirana menemukan namanya tercantum sebagai penanggung jawab transaksi yang bahkan tidak pernah ia setujui. Semua angka mengarah kepadanya. Semua surat elektronik seolah membuktikan pengkhianatannya. Dan laki-laki yang selama berbulan-bulan memakai ide, keberanian, bahkan kata-katanya untuk menyelamatkan perusahaan, hanya berdiri di seberang meja sambil bertanya, "Apa selama ini kamu mendekatiku untuk menghancurkan Arunika?" Kirana bisa saja menangis dan memohon agar dipercaya. Namun ia menutup laptop, melepas kartu pegawainya, lalu meninggalkan satu kalimat yang membuat ruangan itu membeku. "Kalau suatu hari perusahaan ini selamat, Raka, itu bukan karena aku kembali. Itu karena akhirnya kamu berani melihat siapa yang sebenarnya berdiri di sampingmu." Tidak seorang pun tahu bahwa di dalam tas lusuhnya tersimpan bukti yang dapat menjatuhkan orang paling berkuasa di gedung itu dan mengubah nasib mereka semua. Pagi pertama Kirana Wulandari di Jakarta dimulai dengan hujan yang masuk melalui jahitan payung murahnya. Ia berdiri di depan menara kaca Arunika Mode dengan ujung rok basah, kacamata berembun, dan map plastik yang dipeluk seperti pelampung. Di lobi, layar raksasa menampilkan model-model berwajah sempurna dalam koleksi busana kerja terbaru. Di bawahnya tertera slogan, "Kepercayaan diri dimulai dari cara kita hadir." Kirana hampir tertawa. Sejak turun dari kereta malam asal Bandung, ia sudah 2 kali dianggap kurir. Petugas keamanan bahkan mengarahkannya ke pintu barang sebelum membaca surat panggilan wawancara. Ia tidak marah. Seumur hidupnya, orang lebih cepat melihat bingkai kacamatanya yang tebal, rambut yang selalu diikat seadanya, dan pakaian hasil jahitan ibunya daripada mendengar apa yang ia katakan. "Saya datang untuk posisi analis perencanaan," ujarnya kepada resepsionis. Perempuan di balik meja memandangnya dari kepala sampai sepatu yang mulai mengelupas. "Wawancara analis di lantai 20, tapi mungkin Mbak salah jadwal. Mereka biasanya meminta kandidat berpakaian formal." "Ini formal menurut penjahit terbaik di Gang Melati," jawab Kirana lalu tersenyum. "Ibu saya." Resepsionis itu memberikan kartu tamu. Arunika Mode bermula dari toko batik keluarga Mahendra di Solo, lalu tumbuh menjadi jaringan busana kerja nasional. Di bawah Raka Mahendra, merek itu berubah cepat dan mahal. Perhatian media meningkat, tetapi biaya melonjak dan gudang dipenuhi barang tak terjual. Kirana telah membaca laporan, ulasan pelanggan, serta pola pengiriman sebelum wawancara. Ia tidak punya kenalan penting, hanya gelar statistik, pengalaman di koperasi tekstil, dan kebiasaan memeriksa angka sampai tak ada yang bersembunyi. Di ruang wawancara, 3 orang menunggu. Mira Kusuma membaca riwayat hidupnya dengan wajah datar. Seorang manajer sibuk membalas pesan. Orang ketiga adalah Dion Prabawa, Direktur Keuangan Arunika dengan suara halus dan jam tangan mahal. "Pengalamanmu hanya di koperasi," kata Dion. "Arunika bekerja dengan skala nasional." "Masalah persediaan tetap masalah persediaan, Pak. Hanya jumlah nolnya yang lebih banyak." Manajer muda mengangkat kepala dan menahan senyum. Dion menutup berkas. "Kalau begitu, beri kami satu alasan mengapa koleksi Nusa Senja gagal." Kirana membuka mapnya. Ia menunjukkan grafik yang dicetak hitam putih karena tinta warna di rumahnya habis. Bukan karena desainnya, kampanye menargetkan perempuan kota berusia 20-an, tetapi ukuran yang diproduksi paling banyak justru ukuran yang berdasarkan data toko lebih laku di segmen lain. Selain itu, setengah foto promosi menampilkan bahan seolah ringan, padahal ulasan menyebutnya panas untuk perjalanan harian. Pelanggan merasa dijanjikan satu hal dan menerima hal lain. Ruangan menjadi sunyi. "Data itu tidak tersedia untuk umum," kata Mira. "Sebagiannya tersedia dalam komentar pelanggan. Sisanya bisa diperkirakan dari barang diskon per ukuran di situs resmi selama 6 minggu. Dion tidak tampak kagum. Ia tampak terganggu. 2 hari kemudian, Kirana menerima kabar bahwa posisi analis telah diberikan kepada kandidat lain.
Namun Mira menawarkan pekerjaan sementara sebagai staf administrasi di ruang arsip perencanaan. Gajinya lebih kecil, mejanya berada dekat mesin fotokopi, dan tugasnya terutama menyusun dokumen lama. Ibunya menelepon malam itu. "Kalau hatimu bilang jangan, pulanglah. Kita masih bisa menjahit bersama." Kirana memandang kamar kos sempitnya di Tebet, koper yang belum dibongkar, dan tagihan kuliah adiknya yang jatuh tempo bulan berikutnya. "Aku coba 3 bulan, Bu. Setidaknya aku bisa belajar bagaimana perusahaan besar membuat keputusan." Pada minggu pertama, Kirana menemukan bahwa berkas digital dan berkas cetak Arunika tidak pernah benar-benar cocok. Nomor pemasok berubah tanpa catatan. Pesanan kain dari Pekalongan sering dibagi menjadi beberapa faktur. Salah satu perusahaan pemasok, Langit Timur Trading, mendapat pembayaran lebih cepat daripada mitra lama, meski pengirimannya paling sering terlambat. Saat ia menanyakan hal itu kepada atasannya Pak Bimo, laki-laki itu hanya mengangkat bahu. "Tugas kita menyimpan, bukan menyelidiki. Kalau dokumennya salah, apa yang kita simpan? Kesempatan untuk tetap menerima gaji," jawab Pak Bimo tanpa bercanda. Kirana belajar diam, tetapi ia tidak berhenti mencatat. Di buku tulis bersampul hijau, ia menuliskan nomor faktur, tanggal, dan pola yang ganjil. Bukan karena ingin mencari masalah, ia hanya tidak tahan melihat angka yang tidak masuk akal. Pada suatu sore, seluruh lantai mendadak kacau. Delegasi Jaringan Pusat Perbelanjaan Nusantara Raya datang 2 jam lebih awal untuk membahas kerjasama besar. Presentasi utama tidak dapat dibuka karena berkas rusak. Kepala pemasaran terjebak macet setelah menghadiri pengambilan gambar. Raka Mahendra berjalan cepat melewati ruang arsip sambil berbicara di telepon. Diikuti beberapa manajer yang tampak seperti rombongan orang kehilangan arah. Kirana baru pertama kali melihat Raka dari dekat. Setelahnya rapi, tetapi wajah lelahnya terlihat seperti milik orang yang sedang menahan bangunan agar tidak runtuh. "Kita punya 40 menit, katanya kepada tim. "Jangan beri saya alasan, beri saya bahan presentasi." Seseorang berlari dan menjatuhkan map. Kirana membantu memungut kertas, lalu melihat proyeksi penjualan di halaman pertama. Angkanya memakai asumsi pertumbuhan yang tidak mungkin tercapai dari kapasitas toko yang ada. "Maaf Pak," katanya. Raka terus berjalan. "Pak Raka, kalau angka ini ditampilkan, mereka akan bertanya tentang kapasitas distribusi, dan kita tidak punya jawaban." Rombongan berhenti dan menatap Kirana. "Pamu siapa?" tanya Raka. "Kirana, staf arsip sementara." Dion muncul dari ujung koridor. Dia tidak terlibat dalam presentasi. "Saya tahu," kata Kirana. "Tapi data penjualan toko dan data daring dicampur tanpa memperhitungkan pengembalian barang. Pertumbuhannya terlihat lebih tinggi, sekitar 1/5 dari kenyataan." Raka mengambil halaman itu. "Kamu yakin?" "Kalau saya salah, saya akan mengundurkan diri sebelum masa percobaan selesai." "Kalau kamu benar?" Kirana menelan gugup. "Berikan saya laptop dan 20 menit." Raka menatap Dion, lalu kembali menatapnya. 15. Di ruang rapat kecil, Kirana membuka tabel mentah, membersihkan data pengembalian, dan menyusun 3 skenario yang lebih jujur. Ia mengusulkan agar Arunika tidak menjanjikan pembukaan puluhan gerai baru, melainkan menguji sudut khusus di beberapa mall dengan ukuran produk yang disesuaikan per kota. Ia juga menambahkan gagasan pengambilan barang di toko untuk mengurangi biaya pengiriman. Tangannya gemetar saat mengetik, tetapi pikirannya terasa bening. Raka berdiri di belakangnya. "Bagaimana kamu tahu mereka akan menyukai model uji coba?" Nusantara Raya sedang mengurangi risiko penyewa tetap. Mereka menyebutnya 3 kali dalam wawancara direktur utama mereka bulan lalu. "Kamu membaca wawancara itu?" "Saya membaca semua yang bisa membuat saya tidak terlihat bodoh." Untuk pertama kalinya, Raka tertawa. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa pendek dari seseorang yang lupa rasanya terkejut dengan cara menyenangkan. Kirana menunggu di luar selama presentasi. Ketika pintu terbuka, pimpinan delegasi menyetujui proyek percobaan di 8 lokasi. Para manajer bersorak setelah tamu pergi. Raka keluar paling akhir. "Kirana." Ia berdiri terlalu cepat hingga lututnya membentur meja. "Mulai besok,
kamu pindah ke lantai eksekutif. Dion menyela. Untuk posisi apa? Raka memandang Kirana seakan baru memikirkan jawabannya. Asisten strategi. Sementara. Posisi itu tidak ada dalam struktur. Sekarang ada. Kirana seharusnya merasa menang. Namun saat ia mengambil barang dari meja arsip, Pak Bimo berkata pelan, "Hati-hati kalau orang di atas tiba-tiba menarikmu naik. Kadang mereka membutuhkan seseorang untuk berdiri lebih dekat ketika kesalahan jatuh." Lantai eksekutif memiliki karpet tebal yang meredam langkah dan jendela yang membuat Jakarta terlihat tenang. Meja baru Kirana berada di luar ruang kerja Raka, berhadapan dengan sekretaris senior bernama Lucy. Pada hari pertama, Lucy mengajarinya jadwal rapat, nama investor, dan aturan tak tertulis. "Pak Raka minum kopi tanpa gula. Jangan jadwalkan rapat dengan Bu Selin sebelum pukul 11. Dan kalau Pak Dion meminta berkas langsung dari meja Pak Raka, kabari saya." "Bu Selin siapa?" Lucy menatapnya heran. "Selin Hartono, duta merek Arunika, putri pemilik Dana Hartono, dan calon tunangan Pak Raka kalau kedua keluarga berhasil mengatur semuanya." Kalimat itu disampaikan seperti informasi kalender, tetapi entah mengapa Kirana menyimpannya lebih lama daripada yang diperlukan. Tugasnya bertambah cepat. Mula-mula ia hanya memeriksa angka sebelum rapat. Lalu Raka meminta ringkasan pasar. Setelah itu, ia diminta menulis jawaban untuk pertanyaan investor. Raka sering mengubah 2 atau 3 kata, membacakannya dengan suara yakin, dan menerima pujian seolah seluruh kalimat lahir di kepalanya. Kirana tidak keberatan. Ia dibayar untuk membantu. Setidaknya itulah yang ia katakan kepada dirinya sendiri. Yang mengganggunya adalah Raka jarang menjelaskan mengapa suatu keputusan dibuat. Ia ingin bergerak cepat, sementara Kirana ingin memahami setiap akibat. Mereka sering berdebat sampai kantor kosong. "Kita tidak bisa menunda koleksi Ramadan hanya karena satu pemasok terlambat," kata Raka pada suatu malam. "Kita juga tidak bisa menjual janji yang belum dijahit. Bisnis membutuhkan keberanian. Keberanian tanpa data hanya nama sopan untuk berjudi." Raka menatapnya lama, lalu menggeser kotak nasi goreng ke arahnya. "Kamu selalu bicara seperti itu kepada atasan?" "Hanya kepada atasan yang lupa makan dan mulai membuat keputusan buruk." Mereka makan di meja rapat, ditemani lampu gedung dan suara hujan. Raka bercerita sedikit tentang ayahnya, Surya Mahendra, pendiri perusahaan yang sedang menjalani pemulihan setelah serangan jantung. Sejak mengambil alih, Raka merasa setiap orang menunggu dirinya gagal. Kirana bercerita tentang ibunya yang menjahit seragam sekolah dan almarhum ayahnya yang mengajarinya mencatat pengeluaran warung sampai rupiah terakhir. "Kamu tidak pernah ingin bekerja di dunia mode?" tanya Raka. Kirana melihat blus buatannya sendiri. "Saya tumbuh di antara kain, tapi dunia mode tidak pernah terlihat ingin menerima orang seperti saya. Orang seperti kamu, orang yang lebih mudah menghitung lipatan daripada terlihat bagus di dalamnya." Raka hendak mengatakan sesuatu, tetapi teleponnya berbunyi. Nama Selin muncul di layar. Wajahnya berubah menjadi lebih tertutup. Pada akhir bulan, proyek Nusantara Raya menunjukkan hasil melebihi perkiraan Kirana. Namun dalam rapat direksi, Dion memuji keberanian visi Raka dan tidak menyebut siapa yang membuat modelnya. Raka menerima tepuk tangan. Kirana duduk di ujung ruangan sambil mencatat keputusan. Setelah rapat, Raka mengejarnya di koridor. "Aku tahu kamu kecewa. Saya sedang bekerja. Dewan tidak perlu tahu setiap orang yang menyusun tabel." Kirana berhenti. "Benar, tetapi suatu hari mereka perlu tahu siapa yang memeriksa apakah tabel itu jujur." Raka tampak tersinggung, lalu menahan diri. "Aku akan memperbaikinya." Kirana mengangguk, meski belum yakin apakah yang ia dengar adalah janji atau sekedar cara seorang atasan mengakhiri percakapan. Malam itu, ketika hendak pulang, ia menemukan sebuah map coklat tertinggal di mesin pemindai.
Di dalamnya terdapat kontrak Langit Timur Trading dan lembar persetujuan pembayaran bernilai sangat besar. Nama Dion tercetak sebagai pemberi rekomendasi. Di sudut bawah ada ruang tanda tangan elektronik untuk asisten strategi kantor direktur utama. Nama Kirana sudah terisi di sana, lengkap dengan kode pegawainya. Ia belum pernah melihat dokumen itu sebelumnya. Kirana memotret setiap halaman sebelum membawa map itu kepada Lucy. Sekretaris senior tersebut memeriksa nomor dokumen, lalu mengerutkan kening. Kode pegawaimu bisa terisi otomatis kalau berkas dibuat dari akun kantor direktur utama, kata Lucy. Belum tentu sudah disahkan. Tapi kenapa kontrak pemasok berada di mesin pemindai lantai ini? Tanyakan kepada Pak Dion. Jangan menuduh sebelum punya bukti. Keesokan paginya, Dion sudah menunggu di meja Kirana. Ia tidak marah. Justru ketenangannya membuat Kirana lebih waspada. Berkas Langit Timur seharusnya dikirim ke bagian hukum, katanya. Staf saya salah meletakkannya. Mengapa kode saya tercantung? Template baru mengambil data orang yang terakhir mengubah lembar proyeksi. Belum ada tanda tangan. Sistem kita memang berantakan. Ia tersenyum tipis. Bukankah itu alasan Raka mempekerjakanmu? Penjelasan itu mungkin benar. Kirana mengirim salinan foto ke penyimpanan pribadinya, lalu menyerahkan map tersebut. Dion pergi sambil mengingatkan bahwa dokumen keuangan bersifat rahasia. Beberapa menit kemudian, Raka memanggilnya. Dion bilang kamu membuka kontrak yang bukan bagian tugasmu. Kontrak itu tergeletak di mesin pemindai dengan nama saya di dalamnya. Raka mengusap wajah. Langit Timur memberi kita syarat pembayaran yang dibutuhkan untuk koleksi Ramadan. Aku sudah memeriksa ringkasannya. Ringkasan dari siapa? Kirana, aku butuh kamu fokus pada strategi, bukan mengejar setiap kesalahan administrasi. Ia ingin berdebat, tetapi kalender Raka penuh dan 2 manajer telah menunggu di depan pintu. Kirana mengangguk. Saat berbalik, Raka memanggilnya lagi. Aku percaya kamu teliti, tapi kepercayaan juga berarti tahu kapan tidak semua hal adalah ancaman. Kalimat itu melekat dalam pikirannya. Kirana bertanya-tanya apakah Raka sedang menenangkannya atau memperingatkannya. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan kampanye Ramadan, proyek terbesar Arunika tahun itu. Raka menginginkan koleksi yang terasa modern tanpa kehilangan akar tradisi. Tim kreatif mengusulkan pemotretan mewah di hotel, dekorasi serba emas, dan iklan dengan selebritas. Kirana melihat anggaran yang terus membengkak sementara pesanan bahan belum pasti. Dalam rapat, ia mengusulkan kampanye berbeda. Kisah tentang pakaian yang dibuat oleh tangan-tangan dari berbagai kota, dari pembatik di Lasem sampai penjahit rumahan di Bandung. Konsumen dapat memindai kode pada label untuk melihat siapa yang membuat produknya. Sebagian keuntungan koleksi akan mendukung pelatihan pengrajin muda. Kepala kreatif Yudi mendengus. Kita menjual aspirasi, bukan laporan koperasi. Justru karena kita menjual aspirasi, orang perlu tahu aspirasi siapa yang mereka biayai, jawab Kirana. Selin Hartono hadir dalam rapat itu. Ia cantik dengan cara yang tampak mudah, meski Kirana tahu kemudahan seperti itu biasanya membutuhkan satu tim. Selin memiliki jutaan pengikut dan selalu terlihat tepat di depan kamera. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu memandang Kirana. Kisah pengrajin bagus untuk dokumenter, katanya. Tetapi pelanggan ingin membayangkan dirinya lebih elegan, bukan merasa sedang membayar rasa bersalah. Kirana menahan napas. Kita bisa membuatnya elegan dan jujur sekaligus. Teori selalu terdengar sederhana dari orang yang tidak pernah membangun citra. Raka memotong sebelum suasana memburuk. Ia meminta Kirana dan tim kreatif menyiapkan 2 konsep untuk diuji kepada pelanggan. Hasilnya mengejutkan. Konsep pengrajin memperoleh minat paling tinggi, terutama dari pembeli muda yang peduli pada asal produk. Raka memilihnya, tetapi menambahkan Selin sebagai wajah utama kampanye agar investor merasa aman. Sejak saat itu, Selin tidak lagi mengabaikan Kirana. Ia mulai mengamatinya. Pada suatu siang, Selin mendatangi meja Kirana sambil membawa 2 gelas kopi. Aku rasa kita memulai dengan buruk, katanya. Raka bilang idemu menyelamatkan arah kampanye. Kirana menerima kopi itu meski tidak meminumnya. Kami hanya menguji 2 pilihan.
Kamu selalu merendah seperti itu? Saya hanya tidak suka mengambil lebih dari yang saya kerjakan. Celine mengaku lelah dianggap sekedar putri pemilik modal. Ia ingin membangun merek kosmetik sendiri, tetapi ayahnya lebih tertarik menghubungkan namanya dengan Arunika. Kemudian Celine bertanya, "Raka sering bekerja sampai malam bersamamu?" Nada suaranya ringan tetapi pertanyaannya tajam. "Sering, ada banyak pekerjaan." "Tentu." Celine mengambil kembali gelas kopinya yang belum disentuh Kirana. Dia mudah bergantung pada orang yang membuat hidupnya lebih teratur. Jangan sampai kamu salah mengartikan ketergantungan sebagai perasaan. Setelah Celine pergi, Kirana duduk lama menatap layar. Ia marah karena ucapan itu merendahkannya. Yang lebih membuatnya marah adalah ketakutan bahwa Celine mungkin benar. Raka memang semakin bergantung kepadanya. Ia menghubungi Kirana sebelum membaca laporan, sesudah berbicara dengan ayahnya, bahkan saat harus memilih apakah sebuah pernyataan kepada media terdengar tulus. Kirana mengetahui kapan ia berbohong bahwa sudah makan, kapan sakit kepalanya muncul, dan kapan ia membutuhkan beberapa menit sunyi sebelum rapat. Sebaliknya, Raka mulai mengenali kebiasaan Kirana, menggigit bagian dalam pipi saat cemas, dan mengurutkan pena berdasarkan warna ketika menahan marah. Hubungan mereka tumbuh di sela hal-hal kecil. Raka membawakan surabi ketika pulang dari Bandung karena pernah mendengar Kirana merindukannya. Kirana menyimpan obat lambung di laci mejanya. Saat ibu Kirana demam berdarah dan harus dirawat, Raka mengizinkannya bekerja dari Bandung serta mengirimkan kendaraan tanpa banyak bicara. Ketika Kirana kembali, ada bunga sedap malam di mejanya dengan kartu bertuliskan untuk Bu Ratna agar lekas pulih. Tidak ada tanda tangan. "Terima kasih untuk bunganya," kata Kirana. Raka pura-pura tidak memahami. "Bunga apa?" "Bunga yang dibayar dengan kartu perusahaan?" "Kalau begitu, terima kasih kepada perusahaan." Kirana tertawa. Untuk sesaat, mereka saling memandang, lebih lama daripada semestinya. Telepon Raka berbunyi dan momen itu pecah. Sinta Prameswari, teman Kirana sejak kuliah yang kini bekerja sebagai asisten desainer di Arunika, melihat semuanya dengan lebih jelas. Mereka makan bakso di warung belakang kantor saat Sinta berkata, "Kamu jatuh cinta kepada bosmu." Kirana hampir tersedak. "Aku jatuh cinta kepada pekerjaan yang dibayar tepat waktu." Kamu tersenyum melihat namanya muncul di ponsel. Karena mungkin dia menyetujui anggaran. Kamu juga membela dia setiap kali aku bilang potongan rambutnya terlalu rapi untuk dipercaya. Kirana menurunkan sendok. Dia akan bertunangan dengan Celine. Itu bukan jawaban. Itu satu-satunya jawaban yang penting. Kabar pertunangan diumumkan 2 minggu kemudian dalam makan malam keluarga yang bocor ke media. Foto Raka dan Celine memenuhi internet. Celine mengenakan kebaya modern warna gading, Raka berdiri di sampingnya dengan senyum tenang. Judul berita menyebut persatuan 2 dinasti bisnis. Pagi itu Kirana datang lebih awal dan menyelesaikan semua ringkasan sebelum Raka tiba. Ia berniat bersikap biasa saja. "Kamu sudah lihat beritanya," kata Raka setelah menutup pintu. "Selamat." Itu belum resmi. Cincin di tangannya terlihat cukup resmi. Raka berjalan ke jendela. Ia menjelaskan bahwa Dana Hartono bersedia memberi pembiayaan untuk menyelesaikan masalah arus kas Arunika. Ayahnya menganggap pertunangan itu langkah baik. Celine memahami dunia mereka. Tidak seorang pun memaksanya, tetapi semua jalan seolah mengarah ke satu keputusan. "Mengapa kamu menjelaskan ini kepada saya?" tanya Kirana. Raka berbalik. "Aku tidak tahu." Itulah jawaban paling jujur yang pernah ia berikan, dan justru karena itu terasa paling menyakitkan. Kirana mengalihkan pembicaraan kepada kampanye. Tim harus mengunjungi Lasem untuk merekam proses batik tulis. Raka semula tidak ikut, tetapi setelah sponsor meminta kehadiran pimpinan, ia menyusul. Perjalanan itu mengubah sesuatu di antara mereka. Di rumah produksi milik Bu Marni, listrik padam saat hujan besar. Kru kembali ke hotel, sementara Kirana dan Raka tertahan karena jalan tergenang.
Mereka duduk di teras bersama para pembatik, minum teh panas, dan mendengarkan cerita tentang motif yang diwariskan lintas generasi. Tanpa ruang rapat dan jabatan, Raka tampak lebih ringan. Ia membantu memindahkan kain dari tempias hujan, membuat semua orang tertawa ketika hampir terpeleset, dan mendengarkan Bu Marni tanpa melihat jam. Malam semakin larut. Ketika air surut, Kirana berdiri di bawah atap menunggu mobil. Raka melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Kirana. "Kamu kedinginan. Nanti Anda yang sakit. Di luar kantor, bisakah kamu berhenti memanggilku Anda?" Kirana menatap halaman gelap. "Baik, Pak Raka." "Itu lebih buruk." Mereka tertawa pelan. Lalu Raka berkata, "Kampanye ini adalah hal pertama dalam beberapa bulan yang membuatku ingat mengapa aku ingin memimpin Arunika. Bukan untuk gedung atau berita, untuk orang seperti Bu Marni. Kalau begitu, jangan biarkan laporan keuangan membuat orang seperti dia menjadi angka yang bisa dibuang. Kamu selalu berhasil merusak momen yang bagus dengan nasihat. Itu bagian dari pekerjaan saya." Raka memandangnya, dan dunia seolah menyempit menjadi suara hujan di talang. Tangannya bergerak sedikit, seperti hendak menyentuh wajah Kirana. Lampu mobil muncul di gerbang sebelum apapun terjadi. Keesokan harinya, Selin tiba untuk sesi pemotretan. Ia melihat jaket Raka terlipat di kursi kamar kerja Kirana. Tidak ada pertengkaran. Selin hanya menjadi sangat ramah di depan semua orang dan sangat dingin ketika tak ada yang melihat. Sepulang dari Lasem, Kirana menemukan perubahan pada akses sistemnya. Kini ia dapat menyetujui dokumen operasional atas nama kantor direktur utama. Lucy mengatakan permintaan itu datang dari keuangan agar pembayaran kampanye tidak terlambat. Raka sedang berada dalam rangkaian rapat dengan investor. Dion mengirim puluhan formulir untuk diperiksa. Kirana membaca satu persatu. Sebagian benar, beberapa memiliki lampiran yang hilang. Ia menolak 3 pembayaran, termasuk 1 kepada Langit Timur. Tidak sampai 1 jam kemudian, Dion datang. "Penolakanmu menghentikan bahan untuk koleksi utama. Lampiran pemeriksaan kualitas tidak ada. Sudah dilakukan secara lisan. Kain tidak menjadi bagus hanya karena seseorang mengatakan begitu." Dion mencondongkan badan. Raka membutuhkan pembiayaan Hartono. Hartono membutuhkan koleksi tepat waktu. Kalau kamu membuat perusahaan gagal karena ingin terlihat paling benar, siapa yang akan menanggung ribuan pegawai? Kirana menahan tatapannya. "Kirimkan pemeriksaannya. Saya akan setujui dalam 5 menit." Dion pergi tanpa menjawab. Malam itu Raka menandatangani pembayaran tersebut sendiri. Saat Kirana mengetahuinya, ia masuk ke ruang kerjanya. "Mengapa meminta saya memeriksa kalau keputusan saya bisa dilewati?" "Karena bahan harus berangkat malam ini. Kita belum tahu apakah kualitasnya sesuai." Dion memberi jaminan. "Dan kalau dia salah?" Raka berdiri. Kelelahan membuat suaranya keras. "Tidak semua keputusan bisa menunggu sampai kamu merasa dunia sempurna, Kirana. Saya tidak meminta sempurna. Saya meminta bukti. Aku yang bertanggung jawab. Nama saya tetap ada di alur persetujuan." Raka terdiam. Kemudian ia berkata lebih pelan, "Percayalah kepadaku." Kirana ingin percaya. Mungkin karena hujan di Lasem, bunga untuk ibunya, atau cara Raka pernah memandangnya seolah ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihat dirinya. Ia mengangguk dan kembali ke meja. 3 hari kemudian, sampel kain dari Langit Timur tiba. Warnanya luntur setelah 1 kali dicuci. Di saat yang sama, sistem mencatat bahwa pemeriksaan kualitas telah disetujui dengan tanda tangan elektronik Kirana. Pagi berikutnya, ruang rapat dipenuhi sampel kain yang meninggalkan warna merah marun pada tangan siapapun yang menyentuhnya. Yudi dari tim kreatif marah karena jadwal produksi terancam. Bagian pengadaan saling menyalahkan dengan bagian mutu. Dion duduk tenang sambil menjelaskan bahwa masalah hanya terjadi pada sebagian kecil kiriman. Kirana meletakkan hasil uji laboratorium di meja. 4 dari 5 sampel gagal ketahanan warna. Ini bukan sebagian kecil.
Raka membaca laporan itu, lalu menatap layar yang menampilkan alur persetujuan. Nama Kirana berada di bawah kolom pemeriksa dokumen. "Saya tidak menyetujuinya," kata Kirana sebelum ditanya. "Saya menolak pembayaran itu." Dion membuka salinan riwayat sistem. Penolakan pertama tercatat. Setelah Pak Raka memberikan persetujuan, akun Kirana mengunggah sertifikat mutu dan mengesahkan penerimaan. "Saya bahkan tidak memiliki sertifikat itu." Sistem tidak membuat tindakan sendiri. Semua mata beralih kepadanya. Raka meminta orang lain keluar. Setelah pintu tertutup, hanya Kirana, Raka, Dion, dan Mira yang tersisa. Kirana menunjukkan pesan yang dikirimkannya kepada Lucy pada malam pembayaran. Ia berada di kereta menuju kos ketika dokumen disahkan. Mira mengatakan akses jarak jauh tetap memungkinkan. Dion menyarankan audit internal, tetapi mengingatkan bahwa kebocoran masalah mutu sebelum peluncuran dapat merusak pembiayaan. "Jadi kita diam?" tanya Kirana. "Kita selidiki tanpa membuat kepanikan," jawab Raka. "Produksi dengan bahan itu dihentikan, cari pemasok pengganti." "Dan akun saya?" "Dinonaktifkan sementara untuk persetujuan." Itu keputusan yang wajar. Tetapi cara Raka menghindari matanya membuat Kirana merasa seperti terdakwa. Selama beberapa hari, ia bekerja tanpa akses penuh. Bisik-bisik menyebar lebih cepat daripada penjelasan resmi. Di kantin, percakapan berhenti ketika ia datang. Seorang staf pengadaan yang biasanya ramah memindahkan kursinya. Kirana memahami ketakutan mereka. Jika kampanye gagal, bonus hilang, kontrak tidak diperpanjang, dan seseorang harus dipersalahkan. Sinta tetap duduk bersamanya. "Aku dengar mereka bilang kamu menyetujui kain karena mendapat uang dari pemasok. Kalau aku menerima uang, setidaknya sepatuku tidak akan berbunyi setiap kali berjalan." Sinta tidak tertawa. "Kita laporkan ke polisi siber. Belum ada bukti kejahatan, hanya ada akun yang dipakai. Dan kamu akan menunggu sampai mereka menempelkan semua kesalahan ke punggungmu?" Kirana memikirkan peringatan Pak Bimo. "Tidak, aku akan mencari tahu dari mana sertifikat itu berasal." Ia meminta bantuan Arif, staf teknologi informasi yang pernah ia bantu menemukan kesalahan data toko. Arif tidak berani memberikan rekaman rahasia, tetapi menjelaskan bahwa setiap unggahan menyimpan jejak perangkat. Tindakan atas nama Kirana dilakukan dari jaringan internal lantai keuangan, bukan dari ponsel atau laptopnya. Ketika Kirana meminta laporan resmi, Arif menjadi pucat. "Aku harus mendapat persetujuan Pak Dion. Tim teknologi berada di bawah anggaran keuangan. Kalau aku mengajukan permintaan, dia akan tahu." "Dia pasti sudah tahu kamu akan bertanya." Kirana mencatat waktu dan alamat perangkat yang sempat ditunjukkan Arif. Ia kemudian memeriksa jadwal ruang. Pada jam pemalsuan, Dion mengadakan rapat tertutup dengan 2 orang stafnya. Itu belum membuktikan siapa yang menggunakan akun, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa Kirana tidak berbohong. Ia membawa temuan tersebut kepada Raka. Raka mendengarkan dengan serius, lalu mengunci catatan itu di laci. "Aku akan meminta pemeriksaan dari konsultan luar setelah penandatanganan pembiayaan," katanya. "Setelah? Mengapa bukan sekarang?" "Karena Hartono dapat menarik diri kalau mendengar ada pelanggaran sistem. Kalau mereka masuk sebelum kita tahu masalahnya, kita menjual perusahaan dengan informasi yang tidak lengkap." "Kita tidak menjual perusahaan, kita mencari waktu bernapas." Kirana merasakan batas di antara mereka yang selama ini tertutup oleh percakapan malam dan perhatian kecil. Raka bersedia mendengar kebenaran selama kebenaran tidak mengganggu rencananya. "Berapa banyak yang Anda tahu tentang Langit Timur?" tanyanya. Raka tersentak mendengar panggilan formal itu kembali. Cukup untuk memastikan perusahaan tidak berhenti. Itu bukan jawaban. Dan ini bukan ruang interogasi. Kirana keluar sebelum kemarahannya berubah menjadi sesuatu yang akan ia sesali. Kampanye tetap berjalan dengan bahan dari pemasok lama yang bersedia mempercepat produksi. Untuk menutup biaya tambahan, Raka membatalkan pesta peluncuran mewah dan mengalihkan anggaran ke konten digital. Ide tentang para pengrajin menjadi inti kampanye. Video Bu Marni yang berbicara tentang motif burung hong ditonton jutaan kali,
Pesanan awal melampaui perkiraan. Di depan media, Selin mengenakan salah satu busana karya tim dan berbicara fasih tentang keberlanjutan. Ia tidak pernah mengunjungi bengkel Bu Marni lebih dari 1 jam, tetapi kamera menyukainya. Raka berdiri di sampingnya. Kirana berada di belakang panggung, memegang daftar pertanyaan dan menyiapkan jawaban jika wartawan menyinggung keterlambatan produksi. Seorang wartawan bertanya siapa pencetus kampanye. Raka membuka mulut, berhenti, lalu berkata, "Gagasan awal datang dari Kirana Wulandari, anggota tim strategi kami, dan dikembangkan seluruh tim Arunika." Kirana menatap monitor, tidak percaya. Sinta menyenggol lengannya. Akhirnya Pangeran Gedung Kaca belajar menyebut nama orang. Setelah acara, Raka menemukan Kirana di area bongkar muat. "Aku bilang akan memperbaikinya." "Terima kasih." "Hanya itu. Apa Anda ingin piagam?" Raka tersenyum, kemudian menjadi serius. "Aku belum lupa soal akunmu. Beri aku sedikit waktu." Waktu biasanya membantu orang yang memegang kekuasaan. Bagi orang seperti saya, waktu hanya membuat tuduhan mengeras. Raka mendekat 1 langkah. "Orang seperti kamu lagi. Orang yang namanya mudah dikorbankan karena tidak punya ayah investor, keluarga pemilik, atau jutaan pengikut. Aku tidak akan mengorbankanmu." Kirana ingin bertanya, apakah itu janji yang sama seperti sebelumnya? Namun Selin muncul bersama fotografer dan menggandeng lengan Raka. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kirana dengan senyum sempurna, seolah sedang memberi penghargaan kepada bawahan yang setia. Beberapa hari kemudian, Selin mengundang Kirana makan siang. Restoran di Senopati itu memiliki menu tanpa harga dan pelayang yang mengenali Selin. Kirana mengenakan blus biru sederhana buatan ibunya. Ia sadar beberapa pengunjung melirik, tetapi memutuskan tidak peduli. "Aku ingin meminta bantuan," kata Selin. "Raka akan menghadapi malam penghargaan bisnis. Dia harus menyampaikan pidato penting. Dia mendengarkanmu lebih daripada siapapun. Anda bisa meminta lewat kantor." "Aku ingin bicara sebagai perempuan kepada perempuan." Selin meletakkan sendok. "Raka sedang tertekan. Pembiayaan ayahku menyelamatkan banyak pekerjaan. Pertunangan kami memberi kepastian kepada 2 keluarga. Aku harap kamu tidak membuatnya semakin bingung." "Saya tidak pernah meminta apapun darinya." "Justru itu yang berbahaya. Kamu membuatnya merasa dipahami tanpa meminta apa-apa, lalu dia lupa bahwa hidup nyata tetap membutuhkan pilihan." Kirana menahan suaranya agar tidak bergetar. "Kalau pilihan Raka sudah jelas, keberadaan saya seharusnya tidak menjadi masalah." Selin tersenyum tipis. "Kamu cerdas. Jangan biarkan kecerdasan membuatmu membayangkan dunia akan adil." Malam itu Kirana menulis pidato Raka. Ia menulis tentang keberanian, mengakui orang-orang yang selama ini tidak terlihat. Setiap kalimat terasa seperti surat yang tidak boleh ia kirim. Ketika Raka membacanya, ia berkata, "Ini terdengar seperti kamu. Kalau tidak cocok, saya bisa mengubahnya." "Tidak. Aku ingin suatu hari bisa mengatakannya dan benar-benar pantas." Kirana menatapnya. Di meja terdapat undangan penghargaan dengan nama Raka dan Selin dicetak berdampingan. Ia menyadari bahwa berharap kepada kemungkinan kecil dapat mengubah seseorang menjadi tidak jujur kepada dirinya sendiri. Sinta menemukan Kirana menangis diam-diam di toilet. Tanpa bertanya, ia membawanya ke rumah kontrakan dan memasak mie kuah terlalu pedas. Di sana Kirana menceritakan semuanya. Perhatian Raka, hampir sentuhan di lasem, pertunangan, akun palsu, dan rasa malu karena tetap menginginkan laki-laki yang tidak pernah benar-benar memilihnya. "Masalahnya bukan kacamatamu atau bajumu," kata Sinta. "Masalahnya kamu mengecilkan diri agar muat di ruang yang mereka sisakan." "Aku tidak tahu bagaimana berhenti. Mulai dari berhenti berpakaian seolah kamu ingin minta maaf karena terlihat." Sinta tidak mengubah Kirana menjadi orang lain. Ia hanya mengajak Kirana melihat tumpukan kain yang selama ini disimpan karena dianggap terlalu bagus untuk dipakai sendiri.
Bersama Bu Ratna yang memberi arahan lewat panggilan video, mereka membuat setelan berwarna hijau tua dengan garis bersih dan sentuhan tenun Garut pada kerah. Kirana mengganti bingkai kacamata dengan yang lebih ringan, membiarkan rambutnya dipotong sebahu, dan belajar memilih pakaian yang membuatnya berdiri tegak. Ketika bercermin, wajah yang ia lihat tetap wajahnya. Hidung yang sedikit miring, kulit sawo matang, mata lelah setelah terlalu banyak bekerja. Tidak ada keajaiban. Yang berubah adalah, ia tidak lagi mencari-cari kekurangan sebelum melihat dirinya secara utuh. Pada malam penghargaan, Kirana datang sebagai bagian tim inti karena laporan proyeknya masuk nominasi inovasi rantai pasok. Lobi hotel dipenuhi kilatan kamera. Raka sedang berbicara dengan investor ketika melihatnya. Kalimatnya terputus. "Kirana? Saya harap kartu undangannya tidak salah?" "Tidak, kamu hanya masih orang yang sama." Raka tersenyum perlahan. "Ya, aku rasa justru itu yang mengejutkanku." Selin datang dengan gaun merah dan memandang Kirana dari ujung rambut sampai sepatu. "Sinta melakukan pekerjaan bagus." "Kami melakukannya bersama," jawab Kirana. Sepanjang malam, Raka beberapa kali mencari Kirana di antara tamu. Saat membacakan pidato, ia memakai kalimat-kalimat yang ditulis Kirana, tetapi menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam naskah. Ia mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengajarinya bahwa data tanpa keberanian adalah ketakutan, dan keberanian tanpa kejujuran adalah kesombongan. Tatapannya menuju Kirana. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Kirana merasakan harapan lama bangkit lagi, meski ia telah berusaha menguburnya. Setelah acara, di balkon yang menghadap lampu kota, Raka menghampirinya. "Aku mengakhiri pembicaraan pertunangan malam ini," katanya. Kirana kehilangan kata-kata. "Bukan karena pembiayaan, bukan karena kampanye, karena aku lelah menjalani keputusan yang dibuat orang lain." "Selin tahu. Aku akan bicara dengannya setelah acara." "Seharusnya Anda bicara dulu sebelum memberitahu saya." Raka mendekat. "Mengapa kamu selalu mundur ketika aku akhirnya jujur?" "Karena kejujuran Anda sering datang setelah saya menanggung akibat dari kebohongan orang lain." Raka memegang pagar balkon. "Aku memikirkanmu setiap hari. Aku mencari alasan untuk membuatmu tetap di dekatku. Aku tahu itu egois." Kirana memandang kota di bawah mereka. "Dan saya membiarkannya karena saya juga egois." Ketika ia berbalik, jarak di antara mereka nyaris hilang. Raka menyentuh pipinya dengan hati-hati. Kirana tidak menjauh. Ciuman mereka singkat, ragu, dan cukup untuk mengubah seluruh malam. Lalu pintu balkon terbuka. Selin berdiri di sana. Di belakangnya seorang fotografer mengangkat kamera. Kilatan pertama membuat Kirana menutup mata. Kilatan kedua menangkap Raka yang menjauh darinya. Selin tidak berteriak. Ia berjalan ke balkon, mengambil gelas dari meja, lalu meminta fotografer pergi dengan suara yang tenang. Namun sebelum laki-laki itu menurunkan kamera, ponselnya telah mengirimkan gambar ke seseorang. "Selin, aku memang ingin bicara," kata Raka. "Tentu, rupanya kamu memilih cara yang sangat jelas." Kirana mencoba pergi, tetapi Selin menghalangi pintu. "Tidak, Kirana, kamu selalu mengatakan tidak meminta apa-apa. Setidaknya sekarang lihat apa yang kamu ambil. Raka bukan benda yang bisa diambil." "Bengar, benda biasanya punya nilai yang lebih stabil." Raka meminta Selin berhenti. Suaranya tegas, tetapi matanya bergerak ke pintu, ke tamu-tamu yang mungkin mendengar, ke masa depan pembiayaan yang berada di tangan keluarga Hartono. Kirana melihat perhitungan itu terjadi dan merasa ciuman beberapa detik sebelumnya berubah menjadi kesalahan yang sangat mahal. "Katakan kepadanya," ujar Selin. "Katakan bahwa besok pagi kamu akan menolak dana ayahku, membayar seluruh utang yang jatuh tempo, dan menjelaskan kepada ribuan pegawai mengapa gaji mereka terancam. Katakan bahwa ini pilihan sederhana." Raka terdiam terlalu lama. Selin tertawa tanpa kegembiraan. "Itulah yang kupikirkan." Kirana keluar. Di lift, ia melihat bayangannya pada dinding logam. Setelan hijau yang beberapa jam lalu membuatnya merasa kuat kini tampak seperti kostum untuk kehidupan orang lain.
Ia mengirim pesan kepada Sinta dan pulang sebelum acara selesai. Pagi berikutnya foto di balkon tersebar di akun gosip. Judulnya menyebut, asisten misterius yang merebut calon suami seorang pewaris. Foto lama Kirana dari kartu pegawai ikut beredar berdampingan dengan foto malam penghargaan. Orang-orang membandingkan wajah, pakaian, dan tubuhnya, seolah perubahan penampilan adalah bukti rencana licik. Komentar paling kejam datang dari orang yang tidak mengetahui satupun fakta. Di kantor, wartawan menunggu di lobi. Mira menyuruh Kirana bekerja dari rumah untuk sementara. Raka menelpon berkali-kali, tetapi Kirana tidak menjawab sampai siang. "Aku akan membuat pernyataan," kata Raka ketika akhirnya ia mengangkat telepon. "Pernyataan apa?" "Bahwa kamu tidak melakukan kesalahan dan pembicaraan pertunanganku sudah berakhir." "Sudah berakhir sebelum atau sesudah foto itu?" Raka diam. "Itulah masalahnya. Apapun yang Anda katakan sekarang akan terlihat seperti upaya menyelamatkan diri. Aku akan datang ke kosmo." "Jangan, saya butuh ruang." Pada sore hari, Arunika menyatakan bahwa kehidupan pribadi pimpinan tidak memengaruhi operasi perusahaan. Nama Kirana tidak disebut. Selin mengunggah kalimat samar tentang pengkhianatan, membuat publik bebas menentukan sasarannya. Kirana mematikan ponsel. Bu Ratna datang dari Bandung malam itu bersama Fajar. Ibunya tidak bertanya apakah Kirana mencintai Raka. Ia hanya memeluk putrinya dan berkata, "Kamu boleh membuat kesalahan, tapi jangan biarkan orang lain menentukan harga dirimu dari satu foto." 2 hari kemudian, Raka datang membawa makanan dan wajah yang belum tidur. Bu Ratna membiarkan mereka berbicara di teras kos. "Aku sudah membatalkan rencana pertunangan," katanya. "Dana Hartono menunda pencairan. Dewan marah, tapi itu keputusanku." "Anda melakukan itu karena menginginkannya, atau karena foto membuat pilihan lain tidak mungkin?" "Aku seharusnya melakukannya lebih awal." "Ya." Raka menerima jawaban itu. "Aku minta maaf karena tidak membelamu langsung di balkon. Anda tidak perlu menjadi pahlawan. Anda hanya perlu mengatakan kebenaran sebelum seseorang lain menggunakannya sebagai senjata." Ia bercerita bahwa Dewan menyetujui audit sistem setelah Kirana menunjukkan jejak perangkat. Konsultan independen akan mulai bekerja pekan depan. Raka memintanya kembali, karena hanya Kirana yang memahami hubungan antara kontrak, persediaan, dan data kampanye. Kirana ingin menolak, namun nama dan aksesnya masih berada dalam dokumen bermasalah. Menjauh tidak akan menghapusnya. Ia bersedia kembali, dengan syarat seluruh komunikasi tentang audit dibuat tertulis dan ia tidak lagi memiliki kewenangan menyetujui pembayaran. Raka setuju. Kantor menyambutnya dengan rasa ingin tahu yang disamarkan sebagai kesibukan. Beberapa rekan mengirim pesan dukungan secara pribadi, tetapi menghindarinya di depan umum. Sinta berjalan bersamanya, dari lobi sampai meja, sengaja berbicara keras tentang pekerjaan agar semua orang memahami Kirana tidak bersembunyi. Audit dimulai, tetapi akses informasi dibatasi. Dion bersikap kooperatif di rapat dan menghambat di belakangnya. Berkas pemasok dikirim dalam format tidak lengkap. Staf yang hendak diwawancarai tiba-tiba dipindahkan. Arif dari teknologi informasi mengambil cuti karena alasan keluarga. Kirana menyusun garis waktu sendiri. Ia menemukan pola yang lebih besar. Langit Timur bukan hanya memasok kain. Perusahaan itu juga menagih biaya konsultasi, penyimpanan, dan pengiriman melalui beberapa nama usaha berbeda. Jika digabungkan, nilainya cukup untuk menutup sebagian besar kekurangan arus kas Arunika. Alamat kantornya adalah ruang virtual. Nomor pajaknya baru dibuat 2 tahun sebelumnya. Ia mencari akta perusahaan melalui layanan publik dan menemukan nama komisaris, Reza Prabawa, sepupu Dion. Kirana membawa temuannya kepada Raka dan auditor. Dion dipanggil. Ia mengakui hubungan keluarga itu, tetapi mengatakan Reza hanya investor pasif dan dirinya telah menyatakan konflik kepentingan kepada mantan kepala pengadaan. Mantan kepala pengadaan tersebut sudah pindah ke luar negeri. "Mengapa tidak ada dalam laporan komite?" tanya auditor.
Kesalahan dokumentasi, jawab Dion. Yang menarik, banyak transaksi baru mendapat persetujuan melalui kantor Pak Raka setelah Kirana masuk. Ia menyerahkan rangkaian surat elektronik. Pesan-pesan itu menunjukkan Kirana meminta agar pembayaran dipecah supaya tidak memerlukan persetujuan dewan. Bahasanya mirip cara ia menulis, ringkas, penuh rincian, dan memakai penutup yang biasa ia gunakan. "Ini palsu," kata Kirana. Dion mengangkat bahu. "Aliasnya milikmu." Auditor meminta salinan perangkat Kirana. Ia menyerahkannya tanpa ragu. Namun Raka terlihat terguncang. Setelah rapat, ia memanggil Kirana ke ruangannya. "Ada hal yang belum kamu ceritakan?" tanyanya. Kirana menatapnya, tidak yakin telah mendengar dengan benar. "Anda pikir saya terlibat?" Aku bertanya. "Tidak, Anda sedang mencari cara sopan untuk mengatakan bahwa bukti palsu itu berhasil." Raka berjalan mengitari meja. Pesannya dikirim selama berbulan-bulan. Beberapa berisi informasi yang hanya kamu dan aku ketahui, karena seseorang di dalam kantor Anda membaca berkas kita. Atau karena kamu menulisnya. Kirana merasakan sesuatu di dalam dirinya menjadi sangat tenang. Semua pembelaan yang telah disiapkan mendadak tidak penting. Ketika nama saya pertama kali muncul di kontrak, saya meminta Anda menyelidiki. Ketika akun saya dipakai, saya membawa jejak perangkat. Ketika pemasok gagal, saya yang menghentikan produksi. Kalau saya ingin mencuri, saya melakukannya dengan cara yang sangat aneh. Aku tahu, tapi aku tidak boleh mengabaikan kemungkinan apapun. Anda mengabaikan banyak kemungkinan selama kemungkinan itu mengganggu pembiayaan. Sekarang yang paling mudah adalah meragukan saya. Raka menurunkan suara. "Aku mempertaruhkan perusahaan ini. Dan saya mempertaruhkan nama saya. Bedanya, Anda masih punya keluarga, jabatan, dan gedung ini kalau salah. Saya pulang membawa apa?" Raka tidak menjawab. Kirana meninggalkan ruangan dan pergi ke toilet, tetapi tidak menangis. Ia memandang wajahnya di cermin dan memahami bahwa penampilan baru tidak akan menyelamatkannya. Yang menyelamatkannya adalah keputusan untuk berhenti meminta pengakuan dari orang yang hanya melihat nilainya ketika membutuhkan sesuatu. Malam itu ia memeriksa salinan surat elektronik. Ada satu detail kecil, pesan palsu menggunakan tanda pisah panjang di antara dua klausa. Kirana selalu memakai titik koma dalam korespondensi resmi karena kebiasaan yang diajarkan dosennya. Perbedaan itu tidak cukup menjadi bukti, namun salah satu pesan menyebut rapat di Lasem pada jam ketika Kirana dan Raka masih terjebak banjir dan jaringan telepon mati. Ia mencari foto kru, catatan kendaraan, dan rekaman waktu unggahan video. Semua dapat membuktikan lokasinya. Lebih penting lagi, pesan palsu itu memuat lampiran yang dibuat beberapa hari kemudian. Seseorang telah mengubah tanggal pengiriman di server. Kirana menyimpan temuan tersebut, tetapi tidak langsung memberikannya kepada Raka. Ia mengirim salinan kepada auditor dan seorang pengacara ketenagakerjaan yang direkomendasikan Sinta. Kemudian ia menemui Arif di rumahnya. Ternyata cutinya bukan karena keluarga. Dion mengancam akan melaporkannya atas pelanggaran data jika ia menyerahkan jejak perangkat. "Aku melihat ada akun administrator bayangan," kata Arif. "Dibuat atas permintaan keuangan ketika sistem baru dipasang. Akun itu bisa masuk sebagai pengguna lain tanpa mengubah tampilan riwayat biasa. Siapa yang punya akses? Aku hanya menemukan perangkat milik kepala sistem, tetapi dia mengundurkan diri bulan lalu. Sebelum pergi, dia menyalin sesuatu ke penyimpanan luar. Nama kepala sistem itu Yoga Santoso. Kirana menemukan bahwa Yoga kini bekerja di sebuah perusahaan logistik di Surabaya. Ia mengirim pesan, tetapi tidak mendapat balasan. Keesokan harinya, sebelum ia sempat melanjutkan, Raka mengumpulkan tim inti. Dana Hartono bersedia melanjutkan pembiayaan dengan syarat baru. Keluarga Hartono mendapat kursi tambahan di Dewan, dan Arunika menghentikan audit terbuka yang dapat merusak reputasi. Selin tidak hadir, tetapi pengacaranya membawa dokumen. "Kita tidak bisa menerima syarat itu," kata Kirana. Dion menjawab, "Tanpa dana tersebut,
kita mungkin gagal membayar kewajiban dalam 6 minggu. Kalau audit dihentikan, kita memberi pelaku waktu menghapus bukti. Salah satu komisaris bertanya, apakah Kirana berbicara sebagai analis atau sebagai orang yang namanya sedang diperiksa. Ruangan menjadi hening. Raka menunda keputusan selama 1 hari. Setelah rapat, Kirana menunggu ia mengatakan bahwa audit tidak akan dihentikan. Sebaliknya, Raka berkata, kalau kita menolak dana dan perusahaan jatuh, bukti apapun tidak akan menyelamatkan pegawai. Kalau kita menerima, orang yang mencuri akan menjadi pemilik. Aku butuh pilihan ketiga. Saya sudah memberikan pilihan ketiga berkali-kali. Hentikan kebocoran, buka laporan, bicara jujur kepada pemasok dan pegawai. Tapi Anda selalu memilih waktu yang dibeli dengan rahasia. Raka tampak letih. Jangan pergi sekarang. Kirana meletakkan kartu pegawai di meja. Saya sudah pergi sejak Anda bertanya apakah saya mendekati Anda untuk menghancurkan perusahaan. Tubuh saya saja yang masih datang ke kantor. Ia menyerahkan surat pengunduran diri dan daftar temuan kepada auditor. Raka berdiri di seberang meja, wajahnya kehilangan warna. Kalau kamu keluar, semua orang akan menganggap kamu bersalah. Kalau saya bertahan hanya agar mereka berhenti berpikir buruk, saya tidak akan pernah benar-benar bebas. Kirana, aku percaya kepadamu. Tidak, Anda percaya kepada saya ketika bukti mudah dan keadaan aman. Kepercayaan diuji saat mempercayai seseorang memiliki harga. Ia mengambil tasnya. Di dalamnya ada foto kontrak pertama, garis waktu transaksi, bukti lokasi lasem, dan catatan tentang akun administrator. Sebelum keluar, ia menatap Raka untuk terakhir kali. Kalau suatu hari perusahaan ini selamat, Raka, itu bukan karena aku kembali. Itu karena akhirnya kamu berani melihat siapa yang sebenarnya berdiri di sampingmu. Pintu tertutup. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Jakarta, Kirana tidak memiliki pekerjaan. Anehnya, langkahnya menuju lift terasa lebih ringan daripada saat ia memasuki gedung itu. Kirana pulang ke Bandung dengan 2 koper dan tabungan untuk beberapa bulan. Bu Ratna menyerahkan gunting kain dan mengajaknya memotong pola seragam. Gerakan sederhana itu menenangkan. Ukur, tandai, potong. Selama minggu pertama, Kirana tidur panjang dan menghindari berita. Foto balkon perlahan digantikan gosip baru. Arunika mengumumkan restrukturisasi sementara tanpa menjelaskan audit. Harga produk diturunkan. Beberapa pemasok kecil mengeluh pembayaran tertunda. Sinta mengirim kabar setiap malam, tetapi tidak memaksa Kirana kembali ke persoalan perusahaan. Suatu pagi, Bu Marni menelpon dari Lasem. Pembayaran terakhir untuk kelompok pembatiknya belum diterima. Ia tidak meminta Kirana menyelesaikan masalah, hanya ingin tahu apakah nomor bagian keuangan yang dimilikinya masih benar. Berapa lama ibu bisa bertahan? Tanya Kirana. Kami masih punya pesanan lain, tapi beberapa ibu mengandalkan uang itu untuk biaya sekolah. Kami akan mencari jalan. Setelah telepon berakhir, Kirana membuka laptop. Ia menyadari bahwa selama di Arunika, semua orang berbicara tentang menyelamatkan ribuan pegawai, tetapi orang pertama yang menanggung keputusan buruk selalu mereka yang paling jauh dari ruang rapat. Ia menghubungi jaringan koperasi tempatnya dulu bekerja. Bersama Sinta yang membantu pada akhir pekan, Kirana membuat halaman sederhana bernama Jejak Kain. Tujuannya bukan menjual merek baru, melainkan menghubungkan kelompok pengrajin dengan butik kecil secara langsung. Setiap pesanan menampilkan biaya bahan, upah kerja, pengiriman, dan bagian pengelola. Pembeli tahu kemana uang mereka pergi. Pengrajin menerima uang muka sebelum mulai bekerja. Pesanan pertama hanya 100 syal untuk sebuah komunitas perempuan di Yogyakarta. Kirana duduk bersama Bu Ratna sampai tengah malam, menghitung harga agar tidak ada orang yang bekerja terlalu murah. Keuntungan mereka kecil, tetapi ketika pembayaran pertama masuk ke kelompok Bu Marni, Kirana merasakan kepuasan yang tidak pernah ia dapat dari tepuk tangan dewan. Fajar membuat lambang sederhana untuk situs. Sinta menghubungi desainer muda yang membutuhkan bahan dalam jumlah kecil. Dalam sebulan, Jejak Kain bekerja dengan 4 kelompok pengrajin. Kirana mengubah ruang tamu menjadi kantor,
menempelkan jadwal pengiriman di dinding, dan menjawab pelanggan sambil membantu ibunya menjahit. Pada suatu sore, Raka datang tanpa pengemudi, mengenakan kemeja kusut dan membawa kotak brownies yang dibeli di jalan. Bu Ratna menerimanya dengan sopan, lalu sengaja mengajak Fajar membeli bahan agar Kirana dapat memutuskan sendiri apakah akan mengusir tamunya. Raka melihat tumpukan sampel di meja. Jejak kain. Sebuah pekerjaan yang tidak membutuhkan kartu akses. Sinta bilang kamu membangunnya. Dia tidak memberi alamat. Aku mendapatkannya dari kartu pengiriman Bu Marni. Itu terdengar seperti pelanggaran privasi yang sesuai dengan budaya Arunika. Raka menerima sindiran itu. Ia mengatakan telah menolak syarat Hartono. Dewan hampir memberhentikannya, tetapi ayahnya mendukung audit terbuka setelah membaca berkas yang ditinggalkan Kirana. Perusahaan mengumumkan kepada pemasok bahwa pembayaran akan terlambat dan menawarkan jadwal tertulis. Beberapa gerai yang merugi ditutup. Gaji pimpinan dipotong sebelum kontrak pegawai disentuh. Mengapa memberitahu saya? Tanya Kirana. Karena itu pilihan ketiga yang kamu berikan. Aku hanya terlalu takut mengakuinya. Bagus, sekarang jalankan. Raka mengangguk. Aku juga datang untuk meminta maaf. Bukan meminta kamu kembali. Bukan meminta hubungan apapun. Aku meragukanmu ketika seluruh tindakanku sebelumnya membuatmu paling mudah dijadikan sasaran. Kirana menatapnya. Permintaan maaf itu tidak memperbaiki semuanya. Tetapi untuk pertama kalinya, Raka tidak menambahkan alasan setelah kata maaf. Audit menemukan surat elektronik itu diimpor ke server melalui akun administrator. Lanjutnya. Kamu benar, tapi akun itu sudah dihapus. Yoga belum ditemukan. Dia bekerja di Surabaya. Raka terkejut. Kirana menjelaskan pesan yang tidak dibalas dan ancaman terhadap Arif. Kalau Anda benar-benar ingin menemukan kebenaran, lindungi Arif lebih dulu. Dia punya keluarga. Jangan jadikan keberaniannya sebagai bahan pidato. Aku akan memastikan pengacaranya disediakan di luar struktur perusahaan. Raka meninggalkan brownies dan pergi sebelum Bu Ratna kembali. Ia tidak mencoba menyentuh Kirana. Ia juga tidak bertanya apakah Kirana masih mencintainya. Sikap itu justru membuat Kirana memikirkannya lebih lama. Perubahan di Arunika mulai terlihat. Dion dinonaktifkan sementara, tetapi menyangkal semua tuduhan dan menggunakan media untuk menggambarkan audit sebagai perebutan kekuasaan keluarga. Ia mengatakan Raka sedang menyalahkan manajemen keuangan demi menutupi keputusan buruk dan skandal pribadi. Adrian Hartono memanggil kembali perwakilannya dari Dewan. Selin berhenti menjadi duta merek. Suatu malam Selin datang ke rumah Bu Ratna. Ia tidak membawa rombongan atau pakaian yang menarik perhatian. Wajahnya tanpa riasan berat, dan untuk pertama kalinya, Kirana melihat betapa lelahnya perempuan itu. Aku tidak datang untuk meminta maaf atas semuanya, katanya. Sebagian perkataanku memang sengaja menyakitimu, dan saat itu aku menginginkannya. Setidaknya Anda konsisten jujur malam ini. Selin duduk di kursi rotan. Ia mengaku mengetahui ayahnya menekan Raka melalui pembiayaan, tetapi tidak tahu tentang pemalsuan akun Kirana. Setelah foto balkon, Adrian memintanya mempertahankan narasi pengkhianatan agar posisi tawar mereka menguat. Selin menuruti karena marah dan malu. Kemudian aku menemukan pesan antara ayahku dan Dion, katanya. Mereka membahas cara membuat Raka menerima syarat kepemilikan baru. Langit Timur membesarkan tagihan agar Arunika terlihat membutuhkan dana lebih banyak. Setelah saham turun, ayahku akan masuk dengan harga murah. Kirana merasakan dingin di punggung. Anda punya pesannya? Selin mengeluarkan penyimpanan kecil dari tas. Salinan, bukan yang asli. Kalau kuberikan kepada Raka, dia akan menganggap ini cara untuk mendapatkannya kembali atau menjatuhkan ayahku karena pertunangan batal. Mengapa dia akan lebih percaya kalau datang dari saya? Karena dia tahu kamu tidak melakukan sesuatu tanpa memeriksa. Dan Anda ingin saya menanggung risikonya. Selin menunduk. Ya, mungkin aku masih egois. Tapi ada hal lain.
Nama Yoga disebut dalam pesan. Dion membayarnya untuk membuat akses cadangan. Setelah itu Yoga meminta uang lebih banyak karena takut. Kirana tidak langsung mengambil penyimpanan itu. Kalau ini benar, Anda harus bersaksi, bukan bersembunyi di belakang saya. Ayahku akan menghentikan semua dukungan. Merek kosmetikku, apartemenku, bahkan rekening yang kupakai, semuanya terhubung kepadanya. Saya kehilangan pekerjaan, nama baik, dan hampir kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri karena keluarga Anda. Jangan minta saya merasa bahwa kehilangan kenyamanan adalah risiko yang sama. Selin memejamkan mata, lalu mengangguk. Kamu benar. Ia meninggalkan penyimpanan itu, tetapi Kirana tidak membukanya sendirian. Keesokan hari, ia mengundang pengacara, auditor Arunika, dan Raka ke ruang kerja bersama di Bandung. Mereka membuat salinan forensik dan memeriksa metadata. Sebagian pesan cocok dengan catatan pertemuan, transfer, dan perubahan kontrak. Ada juga rekaman suara Adrian yang memerintahkan Dion menyiapkan tekanan dari dalam, tanpa menyebut pemalsuan secara langsung. Ini cukup untuk memperluas audit, belum tentu cukup untuk tuntutan, kata auditor. Raka memandang Kirana. Selin bersedia bicara? Dia harus memutuskan sendiri. Kirana menyebut nama Yoga. Tim hukum menemukan bahwa Yoga tidak lagi bekerja di perusahaan logistik. Ia menghilang dari tempat tinggal 2 minggu sebelumnya. Namun ada petunjuk dalam pesan, sebuah gudang lama di Sidoarjo yang disewa Langit Timur untuk menyimpan server dan dokumen fisik. Raka ingin langsung mengirim tim keamanan. Kirana menolak. Kalau mereka tahu kita datang, semuanya akan hilang. Laporkan kepada penyidik, biarkan pihak berwenang yang masuk. Prosesnya bisa lambat. Anda masih ingin menyelesaikan semuanya dengan keberanian tanpa prosedur? Raka menarik napas lalu setuju. Laporan resmi diajukan dengan bukti awal. Auditor juga meminta perlindungan bagi Arif sebagai saksi internal. Sementara itu jejak kain berkembang. Sebuah butik di Bali memesan koleksi kecil berbahan tenun, lalu seorang pembuat konten mengulas keterbukaan harganya. Pesanan melonjak. Kirana menolak investor yang ingin menguasai mayoritas dan memilih model koperasi digital. Para pengrajin memiliki suara dalam kebijakan, sedangkan tim pengelola mendapat bagian jelas untuk teknologi dan pemasaran. Sinta memutuskan keluar dari Arunika untuk bergabung penuh. Aku lelah mendesain sesuatu yang namanya selalu ditempelkan kepada orang yang berdiri di depan kamera, katanya. Kirana memperingatkan bahwa gaji mereka belum stabil. Aku punya tabungan dan toleransi tinggi terhadap mie instan. Mereka menyewa ruang kecil di bekas pabrik tekstil yang diubah menjadi studio kreatif. Dindingnya belum selesai dicat, pendingin udaranya sering mati. Namun, setiap orang dapat melihat laporan biaya dan tahu mengapa sebuah keputusan dibuat. Raka tidak lagi datang tanpa alasan. Ia mengirim pembaruan audit lewat jalur resmi dan menanyakan kabar Bu Ratna melalui pesan singkat. Jarak itu membuat Kirana bisa menilai perubahan tanpa tertipu perhatian. Ketika Arunika membayar tunggakan kepada kelompok Bu Marni, Raka tidak mengumumkannya di media. Ketika seorang direktur senior menolak audit, ia menggantinya dengan komite independen. Untuk pertama kalinya, tindakannya berlangsung meski Kirana tidak berada di ruangan untuk menyaksikan. 2 bulan setelah pengunduran diri Kirana, penyidik menggeledah gudang Sidoarjo. Mereka menemukan salinan server, stempel beberapa perusahaan, dan tumpukan kontrak. Yoga ditemukan di sebuah rumah sewa dekat Malang. Melalui pengacaranya, ia bersedia bekerja sama jika mendapat perlindungan. Kesaksiannya menghubungkan akun administrator dengan Dion. Ia juga mengatakan Dion tidak bertindak sendiri. Beberapa instruksi pembayaran datang dari kantor Adrian Hartono. Namun sebelum pemeriksaan resmi selesai, Dion mengajukan rapat umum pemegang saham luar biasa. Dengan dukungan kelompok investor yang takut nilai perusahaan runtuh, ia hendak mencopot Raka dan menghentikan audit atas alasan stabilitas. Rapat itu akan menentukan siapa menguasai Arunika dan apakah bukti dapat dibuka kepada pemegang saham. Raka meminta Kirana hadir sebagai saksi ahli karena dialah yang pertama menyusun pola transaksi. Kirana menolak pada awalnya. Saya bukan pegawai Arunika lagi. Justru itu, mereka akan mengatakan audit dibuat untuk melindungiku.
Kamu tidak punya keuntungan jika aku tetap menjabat. Saya punya jejak kain yang bekerja dengan pemasok kalian. Mereka akan menuduh saya ingin mengambil mitra Arunika. Mereka akan menuduh apapun. Aku hanya bisa menjanjikan seluruh dokumenmu disampaikan tanpa diubah dan kamu berbicara dengan namamu sendiri. Kirana meminta waktu. Malam itu, Bu Marni menelpon. Ia tidak menyuruh Kirana menyelamatkan Arunika. Selamatkan kebenaranmu sendiri, katanya. Kalau kamu diam, karena takut mereka memutar cerita, cerita itu akan selamanya milik mereka. Kirana akhirnya setuju dengan satu syarat. Laporannya harus membahas dampak terhadap pengrajin dan pegawai, bukan hanya kerugian pemegang saham. Raka menyetujuinya. Pagi sebelum rapat, sebuah amplop tanpa nama ditemukan di depan studio jejak kain. Di dalamnya ada foto Bu Ratna pulang dari pasar dan selembar kertas bertuliskan agar Kirana berhenti mencampuri urusan keluarga besar. Kirana menatap foto itu, lalu menelpon pengacara dan polisi. Tangannya gemetar, tetapi suaranya tidak. Kali ini, ia tidak akan menyimpan ancaman demi menjaga reputasi siapapun. Rapat pemegang saham berlangsung di ballroom hotel yang sama tempat Kirana pernah berdiri dengan setelan hijau dan berharap satu tatapan Raka dapat mengubah hidupnya. Kali ini, ia mengenakan setelan biru tua buatan Bu Ratna, membawa laptop sendiri dan datang bersama pengacara. Tidak ada kamera hiburan di lobi. Yang menunggu adalah wartawan bisnis, petugas keamanan, serta wajah-wajah tegang para investor. Ancaman terhadap Bu Ratna telah dilaporkan. Raka menawarkan perlindungan, tetapi Kirana hanya menerima jika diatur pengacara dan berlaku pula bagi Arif serta keluarga Yoga. Ia tidak mau keselamatan menjadi utang pribadi. Di dalam ballroom, Dion duduk bersama kuasa hukumnya. Statusnya dinonaktifkan, belum dinyatakan bersalah, dan ia memanfaatkan setiap celah itu. Kepada pemegang saham, ia membagikan dokumen berjudul Rencana Penyelamatan Arunika. Isinya menjanjikan dana baru dari kelompok Hartono, penggantian pimpinan, dan penghentian pengeluaran audit yang tidak produktif. Raka membuka rapat dengan kata-katanya sendiri. Perusahaan ini berada dalam keadaan sulit, bukan hanya karena pencurian yang sedang diselidiki, katanya. Arunika berada di sini karena kepemimpinannya, termasuk saya, terlalu lama memilih kabar baik yang nyaman daripada kenyataan yang tidak menyenangkan. Ruangan bergumam. Beberapa komisaris menatap meja. Raka memaparkan kerugian, penutupan gerai, dan kewajiban kepada pemasok tanpa memperindah angka. Ia mengakui telah menyetujui pembayaran Langit Timur meski pemeriksaan belum lengkap. Ia juga mengakui menunda audit karena takut pembiayaan ditarik. Dion segera mengambil kesempatan. Pengakuan Pak Raka membuktikan ketidakmampuannya. Sekarang ia membawa mantan pegawai yang memiliki konflik pribadi untuk mengalihkan kesalahan. Nama Kirana dipanggil. Ia berjalan ke depan dan menghubungkan laptop ke layar. Foto pertamanya bukan grafik kerugian, melainkan tangan Bu Marni yang sedang membatik. Setiap transaksi palsu terlihat seperti angka, kata Kirana. Namun ketika pembayaran ditunda, angka itu berubah menjadi biaya sekolah yang tidak terbayar, obat yang tidak terbeli, dan pengrajin yang terpaksa menerima pesanan di bawah harga wajar. Saya akan menunjukkan alur uangnya, tetapi jangan lupakan dari siapa uang itu diambil. Ia menjelaskan rangkaian perusahaan cangkang, faktur yang dipecah, dan biaya jasa yang tidak pernah diberikan. Grafiknya sederhana, setiap klaim terhubung dengan dokumen sumber. Ia menunjukkan bahwa kontrak Langit Timur naik tajam setelah akun administrator dibuat. Ia membuktikan surat elektronik atas namanya dipasang kembali ke server dengan tanggal palsu. Bukti lokasi lasem memperlihatkan bahwa salah satu pesan dikirim ketika ia tidak memiliki jaringan, dan lampirannya baru dibuat beberapa hari kemudian. Kuasa hukum Dion menyela.
Semua ini hanya menunjukkan manipulasi sistem, bukan siapa pelakunya. Benar, jawab Kirana. Karena itu, saya tidak meminta ruangan ini menghukum siapapun. Saya meminta ruangan ini tidak menghentikan penyelidikan sebelum pelakunya diketahui. Ia lalu menampilkan ringkasan forensik gudang Sidoarjo yang telah diizinkan penyidik untuk dibagikan kepada pemegang saham. Perangkat di gudang memuat salinan akun administrator dan catatan pembayaran kepada Yoga. Salah satu nomor rekening tujuan terhubung dengan perusahaan milik sepupu Dion. Dion bersandar, masih berusaha tenang. Keterangan seorang mantan pegawai yang memeras perusahaan tidak dapat dipercaya. Pintu samping ballroom terbuka. Arif masuk bersama auditor. Ia memberi kesaksian tentang jejak perangkat lantai keuangan dan ancaman yang diterimanya. Setelah itu, rekaman pernyataan Yoga diputar. Yoga mengakui membuat akses cadangan atas instruksi kepala sistem, lalu menyerahkan kata sandi kepada staf Dion. Ia menyimpan salinan karena takut dijadikan satu-satunya tersangka. Beberapa pemegang saham mulai berbicara keras. Dion meminta rapat diskors. Ketua rapat menolak karena agenda belum selesai. Kuasa hukum kelompok Hartono berdiri. Ia mengatakan tidak ada bukti bahwa Adrian Hartono mengetahui pemalsuan dan pembicaraan tentang investasi murah adalah negosiasi bisnis biasa. Tanpa saksi langsung, pesan salinan dapat diperdebatkan keasliannya. Kirana memandang kursi kosong di baris depan yang disediakan untuk Selin. Sampai saat itu, perempuan tersebut belum datang. Kirana tidak terkejut, tetapi tetap kecewa. Ia menutup berkas terakhir dan bersiap menyampaikan kesimpulan. Kemudian, pintu utama terbuka. Selin masuk tanpa fotografer. Ia berjalan melewati kuasa hukum ayahnya dan duduk di meja saksi. Saya menyerahkan perangkat asli tempat pesan itu diterima, katanya. Saya juga memberikan akses kepada penyidik untuk memeriksa akun saya. Ayah saya tahu saya berada di sini. Pengacara Adrian mencoba menghentikannya, tetapi Selin melanjutkan. Ia menjelaskan, makan malam ketika ayahnya dan Dion membahas tekanan terhadap Raka. Ia mengaku ikut menjaga narasi publik setelah foto balkon demi memperlemah posisi Raka. Lalu ia menceritakan bagaimana Adrian berencana menukar pembiayaan dengan kendali perusahaan setelah nilai Arunika jatuh. Apakah ayah Anda memerintahkan pemalsuan akun Kirana? Tanya auditor. Selin menarik napas. Saya tidak pernah mendengar perintah itu secara langsung. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak saya ketahui. Namun ayah saya membayar perusahaan konsultasi yang mengirim dana kepada Langit Timur, dan ia mengetahui Dion menciptakan transaksi untuk memperburuk arus kas. Kejujuran tentang batas pengetahuannya menguatkan kesaksian itu. Kirana melihat tangan Selin gemetar. Tidak ada persahabatan mendadak atau pengampunan mudah, hanya dua perempuan yang memilih menanggung akibat dari kebenaran. Pemungutan suara berlangsung setelah jeda singkat. Usul Dion untuk menghentikan audit ditolak. Dewan membentuk komite pemulihan independen dan menyerahkan seluruh temuan kepada penyidik. Dion diberhentikan dari jabatannya. Perwakilan Hartono kehilangan kursi tambahan yang belum pernah disahkan. Adrian kemudian diperiksa dalam perkara persekongkolan bisnis dan pencucian uang, sementara proses hukum terhadap Dion berjalan terpisah. Tidak semua tuduhan langsung terbukti, tetapi untuk pertama kalinya, bukti tidak lagi terkunci di laci orang yang berkepentingan. Raka memenangkan pemungutan suara untuk tetap memimpin sementara. Namun, ketika ruangan mulai tenang, ia berdiri lagi. Saya menerima mandat ini hanya sampai komite menunjuk pimpinan profesional, katanya. Saya tidak akan memakai keberhasilan membuka pelanggaran untuk menghapus kegagalan saya membiarkannya tumbuh. Ayahnya, Surya Mahendra, yang hadir melalui panggilan video, menutup mata sejenak lalu mengangguk. Beberapa investor protes. Raka tidak berubah pikiran. Di koridor, Raka mengatakan akan mundur setelah masa transisi. Dulu aku pikir pemimpin tidak boleh terlihat kehilangan kendali. Aku justru kehilangan kendali karena sibuk menyembunyikannya. Keputusan hari ini baik, jawab Kirana. Besok Anda masih harus membuktikannya lagi. Raka mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu kembali menghadapi wartawan tanpa meminta jawaban tentang hubungan mereka. Pemulihan tidak berlangsung dalam semalam. Arunika menjual aset kosong,
menghentikan koleksi yang merugi, dan menunjuk Maya Kartadipura sebagai pimpinan profesional. Raka lalu melepaskan jabatan eksekutifnya. Diong ditahan setelah aliran dana ditemukan, Yoga masuk perlindungan saksi, dan Agrian menghadapi proses hukum. Seling membangun usahanya tanpa dana keluarga. Ia tidak menjadi sahabat Kirana, tetapi pada ulang tahun Jejak Kain ia mengiring bunga tanpa kamera. Jejak Kain sendiri terus tumbuh. Sinta menjadi direktur kreatif, Fajar mengembangkan sistem pesanan, Bu Ratna memimpin pelatihan jahit, dan Bu Marni masuk Dewan Koperasi. Setahun setelah rapat, Arunika mengajukan kerjasama dengan Jejak Kain. Mereka ingin memakai sistem keterlacakan pengrajin untuk seluruh koleksi batik. Kirana menolak 2 rancangan kontrak pertama karena pembagian keuntungan tidak adil. Pada rancangan ketiga, Maya datang sendiri ke Bandung dan menyetujui bahwa kelompok pengrajin tetap memiliki desain tradisional mereka. Raka tidak ikut negosiasi. Ia kini mengajar kelas kewirausahaan beberapa hari dalam sebulan dan membantu ayahnya di toko pertama Arunika di Solo. Sesekali ia mengirim Kirana foto rak tua yang sedang diperbaiki atau buku yang menurutnya akan disukai Kirana. Pesan mereka perlahan berubah dari kabar audit menjadi percakapan biasa. Pada hari penandatanganan kerjasama, Raka muncul di studio membawa kotak surabi. Ia menunggu sampai acara selesai dan semua orang sibuk merapikan kursi. "Kamu selalu datang membawa makanan ketika ingin mengatakan sesuatu," kata Kirana. "Aku belajar bahwa orang lebih sabar setelah makan." Mereka duduk di tangga belakang studio. Hujan turun tipis di halaman, mengingatkan Kirana pada malam di Lasem, tetapi tidak lagi terasa seperti kehidupan yang belum selesai. "Aku pernah mengira mencintaimu berarti membuatmu tetap dekat," kata Raka. "Lalu aku mengira cara memperbaikinya adalah menjauh sampai menjadi orang yang pantas. Keduanya masih berpusat kepadaku." Kirana membuka kotak surabi. "Kemajuan yang bagus, sedikit terlambat." "Sangat terlambat." Raka tersenyum. "Jadi aku akan bertanya tanpa pidato. Apakah kamu mau makan malam denganku minggu depan? Bukan sebagai mantan bos dan mantan asisten. Bukan sebagai orang yang berutang penyelamatan. Hanya 2 orang yang ingin melihat apakah masih ada sesuatu yang bisa dibangun." Kirana sengaja membiarkannya menunggu beberapa detik di tempat yang menunya punya harga. "Itu syarat pertama. Syarat kedua, kalau Anda terlambat, saya tidak menunggu. Sekarang kamu memanggilku Anda lagi. Itu tergantung hasil makan malam." Mereka mulai dari sana, tanpa pengumuman atau janji besar. Mereka belajar berbicara sebelum berasumsi, mendengarkan tanpa selalu memberi solusi, dan menerima bantuan tanpa kehilangan kendali. 6 bulan kemudian, Raka mengajak Kirana ke Lasem untuk menghadiri pembukaan pusat belajar milik kelompok Bu Marni. Di teras yang sama tempat mereka pernah menunggu banjir, Raka memberikan sebuah buku catatan bersampul hijau. Buku lama Kirana telah penuh oleh angka-angka penyelidikan. Buku baru itu kosong. "Untuk apa?" tanya Kirana. "Apapun yang ingin kamu bangun berikutnya." Tidak ada cincin di antara halamannya. Kirana bersyukur mereka belum membutuhkan simbol untuk membuktikan arah hubungan. Raka menggenggam tangannya. Dan kali ini tidak ada telepon, lampu kamera, atau kontrak yang menunggu di belakang mereka. Di pusat belajar, sekelompok pengrajin muda sedang mencoba pola baru. Salah seorang dari mereka bertanya kepada Kirana, bagaimana ia bisa berubah dari staf arsip menjadi pendiri usaha yang bekerja dengan banyak kota. Kirana memikirkan semua jawaban yang mungkin, karena angka, keberanian, pengkhianatan, atau cinta. Kemudian ia berkata, "Saya berhenti menunggu seseorang melihat nilai saya, lalu mulai membangun tempat di mana nilai setiap orang bisa terlihat." Menjelang sore, hujan berhenti. Kain-kain yang baru diwarnai dibentangkan di halaman, bergerak ditiup angin seperti layar-layar kecil. Raka berdiri di samping Kirana, bukan di depan dan bukan pula di belakangnya. Dahulu Kirana percaya akhir bahagia akan datang saat laki-laki yang dicintainya akhirnya memilih dirinya. Kini ia tahu, akhir bahagia bukanlah dipilih. Akhir bahagia adalah memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan, cinta, dan kehidupan, tanpa harus mengecilkan diri agar diterima.
Kirana membuka buku hijau barunya dan menulis kalimat pertama. Bukan nama Raka, bukan angka penjualan. Ia menulis sebuah rencana untuk membuka pusat jejak kain berikutnya, lalu menyerahkan pena kepada Bu Marni agar perempuan itu menambahkan idenya. Kisah mereka belum selesai. Namun, untuk pertama kalinya, setiap orang yang terlibat memiliki ruang untuk menulis bagiannya sendiri.